Sekarang kita mau mendengarkan kesan dan pesan dari beberapa alumni Perkantas Salatiga untuk kita semua yang adalah Perkantas. Silakan. Selamat ulang tahun Perkantas, dan khususnya juga untuk Perkantas yang ada di Salatiga. Semoga Perkantas Salatiga bisa terus berkarya untuk menghasilkan murid militan baik di kalangan siswa, mahasiswa maupun alumni. Dan kehadiran Perkantas merupakan wujud karya nyata Allah bagi generasi bangsa. Dan semoga Perkantas boleh tetap terus hadir untuk terus memunculkan murid-murid militan yang setia dan terus mengejar pertumbuhan. Dan saya sendiri terkesan sekali dan sangat terberkati bisa bergabung di Perkantas Salatiga karena saya di sana dimuridkan dan saya juga memuridkan, dan saya di sana belajar bagaimana menyerahkan diri untuk dibentuk dan diproses. Sangat berkesan sekali dan menjadi satu bekal bagi saya untuk saya bisa tetap terus berdiri pada tuntunan Tuhan melalui Perkantas Salatiga. Pesannya semoga Perkantas Salatiga juga bisa menjadi saluran berkat bagi adik-adik siswa, rekan-rekan mahasiswa, dan juga bagi alumni yang ada di sana. Dan semoga Perkantas Salatiga boleh semakin jaya dan boleh semakin terberkati lagi. Selamat ulang tahun Perkantas. Ucapkan selamat ulang tahun emas buat Perkantas. Selama saya dilayani di Perkantas, saya merasakan bahwa kakak-kakak yang melayani sebagai pengurus dan pemimpin-pemimpin KTB adalah orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang sungguh-sungguh dalam pelayanan dan sangat peduli kepada adik-adik. Harapan saya ke depan, Perkantas tetap maju dan menghasilkan orang-orang yang tetap bersemangat dalam mengejar pertumbuhan dan menjadi pemimpin-pemimpin masa depan, serta tetap menjaga persekutuan yang erat dan hangat sehingga melalui itu semua nama Tuhan dipermuliakan. Hai adik-adik, salam jumpa lagi. Selamat ulang tahun kepada Perkantas Salatiga. Saya Yeti dari Jakarta, alumni Perkantas Salatiga tahun 1980. Dulu namanya masih PMK Salatiga. Dulu waktu kakak kuliah di Satya Wacana, kakak seperti adik-adik semua bersekutu di Perkantas. Saat itu sungguh menyenangkan, tapi tidak begitu paham betapa berartinya persekutuan dan ikut KTB, yang kemudian di masa kerja dan kehidupan sehari-hari kakak sampai masa tua ini terasa sekali manfaat keikutsertaan di Perkantas. Membangun dan mendekatkan diri pada Tuhan dalam segala situasi dan pergumulan hidup dan pelayanan sebagai anak Tuhan. Pergunakanlah setiap waktu dan kesempatan yang ada untuk belajar mengenal dan melayani Tuhan Yesus, serta senantiasa memberitakan kasih Tuhan dalam lingkungan kampus, tempat tinggal, atau kos, atau di lingkungan dimanapun adik-adik berada. Kakak ingin membacakan satu ayat firman Tuhan dari 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Berdirilah teguh dan jangan goyah. Meskipun ada banyak sekali tantangan dan pergumulan ke depan, giat selalu. Itu yang Tuhan mau, kita selalu giat dalam pelayanan, dalam persekutuan dengan Tuhan. Kita harus mengerjakan semua pelayanan kita bersama dengan Tuhan. Jerih payahmu tidak sia-sia. Ada jaminan dari Tuhan, dari
ada jaminan keberhasilan dari Tuhan. Semoga kasih Tuhan bisa diberitakan kepada seluruh teman-teman di kampus Satya Wacana. Terus berjuang, jangan pernah lelah, maju terus bersama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati seluruh pelayanan adik-adik. Sekali lagi, selamat berulang tahun, tetap sehat dan penuh sukacita. Tuhan memberkati. Amin. Saya mengaminkan semua harapan dan doa-doa kakak-kakak alumni. Terima kasih. Saya juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk kita semua. Karena perkantas ditujukan kepada siapa? Ditujukan kepada kita. Karena kita adalah perkantas adalah kita. Ya teman-teman dan kakak-kakak, ini saat ini kita mau merayakan ulang tahun perkantas dengan secara simbolis mau melakukan pemotongan tumpeng yang akan dilakukan oleh Yulan. Kemudian dilanjutkan oleh sambutan dari Mbak Rini sebagai Ketua BPR Perkantas Salatiga. Bahagiaku saudaraku, matahari bersinar seakan berkata selamat ulang tahun. Kasih Allah seiring langkahmu, tambah usia semakin dikasihi anak manusia. Ku sambut tanganmu, ku ucap dengan kasih, selamat ulang tahun saudaraku. Ya, ini jadi tumpengnya akan dimakan oleh siapa? Kita makan bersama-sama secara online. Selanjutnya, saya persilakan Mbak Rini untuk memberikan kata sambutan. Selamat sore semua, selamat sore kakak-kakak, selamat sore adik-adik, dan selamat sore teman-teman semua. Yang pertama, selamat ulang tahun Perkantas, ini usia yang ke-50 tahun, dan tentunya juga selamat ulang tahun buat kita semua. 50 tahun bukan usia yang muda ya, 50 tahun itu usia yang kalau orang sudah masa-masa sebentar lagi pensiun gitu ya. Artinya kalau kita lihat 50 tahun itu usia di mana orang sudah banyak makan asam garam gitu kan, pengalamannya sudah banyak dan sudah luar biasa. Dan kalau kita lihat untuk Perkantas ini juga usia yang sudah tidak lagi muda, tetapi kita bisa melihat bagaimana Tuhan ikut campur tangan dalam setiap pelayanan Perkantas ini. Tuhan yang terus menopang, Tuhan yang terus ikut campur tangan, menolong dan menuntun dalam setiap pelayanan Perkantas. Seperti tadi dari sharing kakak-kakak alumni tadi, bagaimana Perkantas itu hadir dan ada untuk berperan dalam kehidupan kita dan mengambil bagian dalam kehidupan kita. Dan saya jadi ketika tadi mendengarkan sharing dari kakak-kakak tadi, saya jadi ingat ketika masa-masa ketika saya SMA, saya ditolong, ada orang yang menyediakan dirinya untuk menolong saya, dan ternyata dampaknya itu luar biasa untuk saat ini gitu. Dan saya baru merasakan dampaknya itu saat ini. Dan itu menjadi satu hal yang saya yakin juga teman-teman semua juga merasakan bagaimana kehadiran Perkantas, dan khususnya kalau bagi kita Perkantas Salatiga ya, bagaimana kehadiran Perkantas Salatiga itu mempunyai peran yang sangat besar dalam kehidupan kita, di mana ada orang-orang yang menyediakan dirinya untuk kita, memberikan waktunya, bahkan kadang-kadang di tengah capeknya juga masih memikirkan kita. Kemudian kakak-kakak TB gitu misalnya ya, itu menyediakan waktunya untuk kita, memperhatikan kita, dan itu menjadi satu hal yang ternyata membawa dampak yang luar biasa
ketika kita ada saat ini gitu kan. Dan teman-teman, itu satu hal yang menurut saya itu menjadi satu hal yang menjadi beban atau menjadi apa namanya ya, kalau kita sudah merasakan itu, kemudian kita juga tentunya ingin juga berbagi bagi orang-orang, terutama adik-adik yang SMA atau mahasiswa yang saat ini sedang kuliah, supaya mereka juga merasakan juga apa yang dulu pernah kita rasakan, supaya kedepannya mereka juga merasakan seperti apa yang kita rasakan saat ini. Yang artinya dimanapun kita berada, dimanapun kita ditempatkan saat ini, itu menjadi tuntunan. Tuhan menginginkan bagi kita untuk kita juga mengerjakan apa yang sudah pernah kita terima pada saat kita mahasiswa, pada saat kita ditolong. Dan melalui kehadiran Perkantas Nasional dan secara khususnya juga Perkantas Salatiga, kita bisa mengambil bagian dan juga mengambil mengambil tugas untuk kita mengerjakan pekerjaan karya pelayanan ini untuk melayani siswa dan mahasiswa. Terutama kalau kita melihat untuk masa-masa saat ini, saya yakin kita semua juga merasakan bukan masa yang mudah. Bukan masa yang mudah untuk kita melakukan pelayanan. Bahkan kalau kita lihat akhir-akhir ini, saya di Salatiga saja kondisi sudah seperti ini, yang kita kadang-kadang menjadi fokus untuk memikirkan diri kita sendiri, bagaimana kita bisa bertahan, bagaimana kita bisa hidup, bagaimana kita bisa survive, gitu kan. Dan akhirnya seringkali pelayanan menjadi satu hal yang nomor sekian dan bahkan kadang-kadang kita lupakan. Tetapi satu hal yang diingatkan kita pada sore hari ini adalah bahwa dengan perjalanan 50 tahun Perkantas ini, ternyata Tuhan terus ikut campur tangan. Ternyata Tuhan terus hadir. Ternyata Tuhan ada dalam pelayanan ini. Termasuk juga dalam pelayanan kita saat ini di tengah pandemi ini. Di tengah kondisi yang sulit, di tengah kondisi yang mungkin bagi kita tidak menyenangkan dan tidak menguntungkan bagi kita. Tetapi satu hal melihat dari apa yang sudah dilakukan Tuhan untuk Perkantas Nasional selama 50 tahun ini, termasuk juga apa yang sudah dilakukan Tuhan dalam pelayanan Perkantas di Salatiga. Kita yakin bahwa saat ini pun Tuhan tetap ada dan Tuhan akan terus ada untuk menolong kita dalam pelayanan kita ketika kita mengalami atau melayani pada masa-masa sulit ini. Dan seperti yang dikatakan dalam tema pada pagi ini, ditopang anugerah bekerja bagi visinya. Yang artinya ketika kita melakukan pelayanan ini, untuk melakukan visinya, kita tidak bekerja dengan kekuatan kita sendiri, tapi kita bekerja karena ditopang oleh anugerah. Oke teman-teman, ini yang kemudian untuk momen saat ini kita diingatkan kembali untuk kita diingatkan untuk terus melayani dan terus berbagi dengan apa yang sudah kita dapatkan sebagai ucapan syukur kita bahwa kita sudah diselamatkan, kita sudah dilayani, dan sebetulnya satu hal yang wajar kalau kita kemudian melayani adik-adik, melayani siswa-siswa, dan melayani dimanapun kita berada dengan satu catatan bahwa Tuhan yang akan terus menopang kita karena anugerahnya. Sekali lagi selamat sore dan selamat ulang tahun bagi kita semua, dan berkati. Baik, sekarang kita akan masuk pada doa syukur dan doa firman. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada Kak Setiawan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami sangat bersyukur karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, orang yang berdosa ini, yang penuh dengan cacat celah, dan seringkali egois ya Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan terus mengasihi kami dengan kasih yang besar, kasih yang tidak bersyarat, kasih yang terus mau menerima kami kembali, walaupun kami seringkali meninggalkan Tuhan, walaupun kami seringkali mencari kepuasan di luar Tuhan, tetapi Tuhan terus menantikan kami untuk kembali kepada Tuhan. Bahkan Tuhan memakai berbagai cara supaya kami boleh bertobat dan kembali mengikuti jalan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur kami boleh bersama-sama merayakan ulang tahun Perkantas yang ke-50. Dan saat ini kami mau belajar akan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang boleh menolong kami mengerti bagian firman Tuhan ini dan menolong kami untuk menghidupinya hari lepas hari, supaya di dalam ulang tahun yang ke-50 ini kami terus diperbarui iman kami, pengharapan kami, kasih kami, ketaatan kami,
boleh semakin berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya, shalom, selamat malam kakak-kakak dan teman-teman sekalian. Ya, jadi izinkan saya untuk berbagi slide. Ya, sebentar. Ya, apakah sudah kelihatan? Sudah ya? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Ya, tema kita pada malam hari ini adalah ditopang anugerahnya, bekerja bagi visinya. Ya, ditopang oleh anugerah Allah untuk kita bekerja bagi visi Allah. Jadi kita ditopang oleh anugerah Allah bukan semata-mata supaya kita bisa memenuhi ambisi kita, keinginan kita, atau harapan-harapan kita. Tetapi sesungguhnya melalui judul ini ya, kita bisa melihat sebetulnya tujuan Allah menopang kita itu adalah supaya kita sungguh bekerja bagi visi Allah. Tentunya supaya akhirnya nama Tuhanlah yang ditinggikan, bukan nama perkantas, apalagi nama diri kita. Ya. Nah, jadi untuk mengawali pemberitaan firman ini, selamat ulang tahun yang ke-50 untuk perkantas dan untuk kita semua. Ya. Sekali lagi boleh lihat kanan kiri ya. Jadi kalau kita biasanya ketemu di perkantas gitu ya, atau di suatu tempat yang sama, kita bisa salaman ya kanan kiri. Kalau sekarang kan kita lihat kanan kiri, kita nggak lihat siapa-siapa gitu ya. Kita nggak bisa salaman kecuali dengan orang-orang yang tinggal satu rumah dengan kita ya. Tapi nggak apa-apa ya. Kita percaya Tuhan bersama kita dan malaikat-malaikat Tuhan juga bersama-sama dengan kita. Ya. Nah, mari kita membaca firman Tuhan dari Matius pasal 15 mulai ayat 21 sampai 28. Saya minta dengan kasih, apakah Kak Elta belum lama ini kirim WA kepada saya, bisa membacakan Kak Elta? Bisa nggak? Memungkinkan nggak Kak Elta? Mungkin ya. Minta maaf ya Kak Elta mendadak ya. Di bawah judul perumpamaan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkan kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan." Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Ya, terima kasih banyak Kak Elta. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang tekun membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan hari lepas hari. Nah, kakak-kakak dan teman-teman sekalian, ya. Jadi kisah ini diawali dengan Yesus menyingkir ke Tirus dan Sidon, ya. Jadi pada waktu itu orang Yahudi memiliki pandangan bahwa merekalah satu-satunya umat pilihan Allah. Dan orang-orang non-Yahudi, ya termasuk orang-orang di Tirus dan Sidon ini, itu adalah orang-orang kafir, ya. Jadi orang kafir itu maksudnya apa? Mereka itu dianggap rendah, dianggap berdosa, haram, dan sesat. Ya, sekali lagi dianggap rendah, berdosa, haram, dan sesat. Itulah cara pandang orang Yahudi kepada orang-orang non-Yahudi, ya. Nah, tetapi yang menarik gitu ya, Yesus sang anak Allah itu justru menyingkir ke Tirus dan Sidon, ya.
sengaja dia menyingkir ke Tirus dan Sidon. Jadi kalau kita lihat di dalam peta ini ya, kerajaan Israel itu yang warnanya hijau ya, Kingdom of Israel. Lalu yang warna biru tua di atasnya itu ada Tyre, ada Sidon ya. Itu maksudnya Tirus, Sidon, itu adalah kota-kota yang warna biru, itu sudah termasuk wilayah orang-orang kafir dikatakan ya. Dan itu adalah daerah pantai ya, daerah yang dekat dengan pantai ya, di pesisir begitu ya. Nah, jadi di wilayah kafir itulah seorang wanita yang kita tidak tahu siapa namanya datang menjumpai Yesus ya, datang menjumpai Yesus dan disebutkan di situ ya, satu-satunya informasi yang diberitahu adalah dia adalah orang Kanaan. Artinya dia orang kafir. Dia bukan umat pilihan Allah, ya. Nah, jadi perempuan Kanaan itu datang kepada Yesus untuk minta apa? Minta pertolongan. Untuk apa? Karena anak perempuannya yang kerasukan setan dan sangat-sangat menderita, ya. Jadi ini sebetulnya adalah sudah kafir ya. Sudah kafir perempuan lagi begitu ya, kita tahu bahwa orang Yahudi itu kan tidak terlalu menganggap kesaksian perempuan begitu kan ya. Jadi budaya patriarkal Yahudi itu kan sangat-sangat kuat begitu kan ya. Tetapi penulis ya di dalam Injil Matius ini sengaja yang minta tolong itu sudah orang kafir, perempuan, bukan untuk anak laki-laki. Kalau untuk anak laki-laki masih mending ya. Tetapi ini untuk anak perempuan gitu ya. Yang dikatakan kerasukan setan dan sangat menderita. Jadi ini mau mengatakan apa? Sebetulnya permintaan perempuan ini sangat tidak berharga untuk diladeni. Ya, ini adalah permintaan yang tidak worth it ya bagi seorang Yahudi untuk menolong. Orang Yahudi tidak perlu menolong orang seperti ini. Ya, apalagi Yesus begitu ya. Ingat sekali lagi mereka bukan umat pilihan Allah ya. Nah, jadi kemungkinan besar perempuan ini sudah berusaha membawa anaknya ke berbagai tempat ya. Mungkin satu-satunya tempat yang belum dibawa itu cuma ke Salatiga, begitu kan ya. Dia sudah pergi ke tempat lain, dia lupa di Salatiga ada perkantas gitu kan yang bisa berdoa supaya dia bisa sembuh. Ada Kak Fayes ya, lulusan teologi yang bisa mendoakan dia. Ya kan Kak Fayes, ya, saya sudah senang karena lihat Kak Fayes tersenyum ini. Walaupun cuma lihat lewat layar laptop ya. Kak Kristiono juga mulai tersenyum ya. Saya bersyukur ya, karena ulang tahun itu kan harus dipenuhi dengan sukacita. Ya kan, entah sukacita di dalam tangisan, ya, kan kita kan tidak tahu ya, kan ada orang-orang yang bersukacita, tapi sesungguhnya hatinya menangis. Sebaliknya, ada orang-orang yang menangis, tapi sesungguhnya hatinya penuh sukacita. Kita mau pilih yang mana? Ya, tentunya pasti kalau kita dijawab, kita ditanya, kita mau pilih yang betul-betul bersukacita luar dalam ya. Tetapi kita tidak selalu bisa seperti itu ya. Oke, kita kembali ke kisah ini ya. Jadi perempuan ini kemungkinan sudah membawa ke berbagai tempat, tetapi hasilnya nihil ya, nihil ya. Sampai akhirnya Yesus ya, tidak ada angin, tidak ada badai, tidak ada topan. Tiba-tiba Yesus menyingkir ke daerah kafir ini, ke daerah orang non-Yahudi ini. Tentunya kedatangan Yesus yang sudah sangat famous, sudah sangat terkenal pada waktu itu, memberikan pengharapan yang luar biasa. Ya, bahkan sampai orang-orang kafir ini pun mereka senang Yesus datang. Ya, dan mereka membawa masalah-masalah mereka, membawa orang-orang sakit untuk minta disembuhkan oleh Yesus. Ya, salah satunya ibu ini. Nah pertanyaannya sekarang, bagaimana respon Yesus terhadap permintaan tolong dari perempuan Kanaan ini untuk anaknya perempuan? Ya, nah mari kita lihat gitu ya. Paling tidak kalau kita baca tadi dari ayat-ayat yang tadi sudah dibacakan Kak Elta, respon Yesus itu ada tiga ya, ada 3 kali Yesus berespon, ada percakapan begitu kan ya. Nah yang pertama ya, respon Yesus yang pertama adalah sama sekali tidak menjawab. Sepertinya Yesus itu tidak peduli ya. Jadi mari saya mengajak kita membaca ayat 23 ya. Kalau kita baca ayat 23, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Perhatikan ya, sama sekali tidak menjawab. Seolah-olah Yesus tidak peduli kepada permintaan perempuan ini. Seolah-olah mungkin ya, saya tidak tahu ya, tapi mungkin ya, ini permintaan yang nggak worth it ya. Buat apa saya harus dengarkan? Begitu kan ya. Nah, kemudian perempuan itu dikatakan berteriak-teriak,
murid-muridnya merasa terganggu lalu meminta Yesus mengusir perempuan itu, ya. Nah, respon Yesus yang kedua setelah dia diam tidak menjawab sama sekali, itu adalah dia mengatakan apa? Aku hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel, ya. Jadi respon Yesus yang kedua ini lebih parah sebetulnya dari respon yang pertama. Kenapa? Karena mengandung unsur diskriminasi dan penolakan. Terang-terangan ini ya. Diskriminasi dan penolakan. Karena apa? Dikatakan aku hanya diutus. Jadi aku nggak diutus untuk kamu. Ya, domba-domba yang hilang dari umat Israel dan kamu bukan orang Israel. Ya. Jadi di sini ada pembedaan antara aku dan kamu, kami dan kalian. Ya. Dan ada penolakan. Karena aku hanya diutus kepada domba-domba Israel saja, ya karena kamu nggak termasuk, ya sorry ya, aku nggak bisa menolong kamu. Ya. Jadi ini ada unsur diskriminasi dan penolakan. Ya. Lalu apa? Ketika perempuan itu terus minta tolong, respon yang ketiga dari Yesus apa? Apakah Yesus berubah jadi berbelas kasih? Yesus menjawab, ya, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing, ya, kepada anjing, ya. Jadi respon Yesus yang ketiga ini lebih parah lagi sebetulnya. Kenapa? Karena mengandung unsur penghinaan. Ya, dengan mengatakan perempuan itu sebagai anjing. Ya, coba kalau saya bilang, ya, Era, anjing kamu Era, kayak gitu, ya kan? Nah, kira-kira Era mau kasih kesaksian lagi nggak untuk Perkantas? Ya, nggak mungkin Era kalau nanti ulang tahun Perkantas ke-51 misalnya, Era coba kasih kesaksian lagi. Enak aja aku disuruh kasih kesaksian ulang tahun Perkantas yang ke-50 saya dikata-katain anjing sama Kak Triawan. Saya nggak mau lagi kasih kesaksian, bahkan saya nggak mau kasih persembahan. Kan gitu kan Era? Ya kan? Kecuali kalau Kak Triawan ngajak makan RW, nah itu baru boleh kan begitu kan ya? Daripada dikata-katain anjing, mending kan anjingnya kita makan kan gitu. Iya kan? Bisa Kak, bisa. Bisa ya. Jadi respon ketiga Yesus ini mengandung unsur penghinaan ya, dengan mengatakan perempuan itu sebagai anjing. Jadi anjing ya, kata-kata anjing itu sebetulnya adalah memang cara yang lumrah ya. Cara yang biasanya dipakai oleh orang-orang Yahudi ya untuk menghina orang-orang non-Yahudi atau bahkan musuh-musuh Yahudi. Ya sekali lagi ya. Kenapa begitu? Ya itu tadi. Karena orang-orang non-Yahudi itu dianggap rendah, dianggap haram, dianggap sesat, begitu ya. Yang tadi yang di awal yang saya sudah katakan. Jadi anjing ya. Jadi ini benar-benar suatu penghinaan. Makin lama ya kalau kita lihat respon Yesus itu bukannya makin meringankan. Oh ya. Kalau kita lagi ada masalah lalu kita datang kepada kakak-kakak staf Perkantas, begitu ya, kepada Kak Apolos gitu ketika dulu Kak Apolos masih jadi staf, atau mungkin kepada Kak Lius ketika Kak Lius masih jadi staf gitu kan ya, atau kepada Kak Debi ketika Kak Debi juga masih jadi staf ya. Biasanya apa? Staf Perkantas kalau ada adiknya datang ada masalah. Oh iya, kamu ada masalah apa? Didengarkan, begitu kan ya. Didoakan, dikuatkan, begitu ya. Nah, tetapi respon Yesus ini bukannya mendengarkan, bukannya menguatkan, tetapi malah membuat perempuan itu makin tertekan. Ya. Jadi, perempuan itu bukannya mendapat pertolongan, justru mendapat penderitaan yang baru. Kenapa? Karena sikap Yesus yang bisa dikatakan diam, tidak peduli, bahkan menolak karena melakukan diskriminasi ya, jelas-jelas melakukan diskriminasi dan menolak, dan bahkan merendahkan dengan mengatakan anjing ya, nggak pantas ya roti itu dikasih kepada anjing. Siapa anjingnya? Ya kamu itu gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat di dalam level gitu ya, level stres, levelnya itu yang awalnya kemungkinan dia sudah cukup stres dengan sakit anaknya nggak kunjung sembuh. Akhirnya ketemu Yesus, level stresnya bukan makin makin rendah, tetapi malah makin tinggi dan ya kalau saya gambarkan di situ sampai maksimum gitu kan ya, sudah sampai mentok begitu rasanya. Udah stres banget lah. Ya ketemu Yesus ini benar-benar stres, benar-benar membuat kita susah, membuat semakin jadi jengkel, mungkin membuat marah, membuat tersinggung, ya, membuat sedih, ya. Nah, pertanyaannya, kakak-kakak dan teman-teman sekalian, apakah ada di antara kita yang saat ini mungkin atau pernah ya, yang pernah atau yang sedang mengalami kondisi seperti itu,
ya. Jadi ketika kita punya masalah, ketika kita punya pergumulan, mungkin pergumulan dalam keluarga kita, pergumulan suami istri, pergumulan pekerjaan, ya, pergumulan kesehatan, pergumulan cari pacar kok nggak dapat, kok malah ditolak, ya, udah ditolak sekali, ditolak 2 kali, ditolak 3 kali, 4 kali, mungkin bahkan 5 kali. Sementara teman saya nggak berdoa, nggak mencari Tuhan, sekali menyatakan cinta langsung diterima. Saya mencari kehendak Tuhan ditolak terus 5 kali. Buat apa mencari kehendak Tuhan? Ya, kita bisa berpikir begitu. Is God silent? Kenapa Tuhan diam aja? Bukankah gampang Tuhan kalau mau kasih saya pacar gampang kan? Tuhan kalau mau kasih saya pekerjaan gampang kan? Tuhan kalau mau sembuhkan sakit gampang kan? Tapi kenapa Tuhan diam? Ya. Yesaya pernah berseru, "Will you keep silent, O Lord?" Ya. Apakah engkau akan terus-menerus diam saja? Do nothing, tidak melakukan apa-apa, tidak menolong aku, ya. Mazmur juga dipenuhi dengan kalimat-kalimat kurang lebih seperti ini. Kenapa Tuhan tidak menolong saya? Kenapa aku dibiarkan merana? Kenapa aku ada di dalam tekanan musuh-musuhku? Kenapa Tuhan diam? Ya. Dan seiring dengan Tuhan diam, kondisi makin buruk, dan makin memburuk. Kakak-kakak dan teman-teman sekalian, bagaimana respon perempuan Kanaan itu, ya, ketika respon Yesus itu sangat membingungkan dan sangat membuat stres. Ya. Bagaimana respon perempuan Kanaan itu? Ya. Apakah perempuan itu menjadi marah? Apakah dia menjadi kecewa, putus asa, meninggalkan Yesus? Sudahlah, ternyata nggak ada gunanya minta tolong sama Yesus. Ya, Yesus memang baik, tapi ternyata dia cuma baik untuk kaumnya sendiri, untuk bangsanya sendiri. Tetapi untuk kami yang bukan orang Israel, ternyata dia sangat-sangat tidak baik. Dia menolak, dia merendahkan, dia memanggil kami anjing. Ya. Apakah perempuan itu meninggalkan Yesus? Menjadi marah, menjadi kecewa dan putus asa? Jawabannya adalah no. Tidak, sama sekali tidak. Ya. Mari kita lihat sekarang. Kalau tadi kita lihat 3 respon Yesus, sekarang mari kita lihat 3 respon perempuan itu. Ya, terhadap 3 kali respon Yesus yang sangat membingungkan dan sangat membuat stres itu. Ya, perhatikan ya, respon perempuan itu sengaja saya kasih warna merah. Ya, yang warna merah. Jadi ayat 22 itu kan dikatakan, datanglah seorang perempuan Kanaan ke daerah itu. Ya, jadi dia bilang, kasihanilah aku ya Tuhan. Ini permintaan pertama. Ya. Anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan sedan sangat menderita. Ya. Lalu ketika Yesus mengatakan, ketika Yesus sama sekali tidak menjawab, ya, Yesus diam aja, dan murid-muridnya mengatakan suruh dia pergi. Kenapa? Dia teriak-teriak. Ya. Jadi respon pertamanya dia adalah ketika dia minta tolong, Yesus diam aja. Apa yang dia lakukan? Dia shouting, dia teriak-teriak. Dia pikir, oh mungkin Yesus nggak dengar kali ya. Karena Yesus kok diam aja. Yesus tidak ada respon apa-apa. Mungkin dia tidak dengar. Jadi dia teriak-teriak. Ya, tetapi muridnya terganggu dan mengatakan kepada Yesus, suruh dia pergi. Ya. Nah, itu respon pertama, teriak-teriak. Ya. Bagaimana respon yang kedua? Setelah dia teriak-teriak, Yesus menjawab apa? Itu tadi ya. Aku diutus hanya kepada domba-domba hilang dari umat Israel, ya, diskriminasi dan penolakan. Bagaimana respon perempuan itu? Dia nggak teriak-teriak lagi, ya. Perhatikan dia tidak teriak-teriak lagi, tetapi apa? Perempuan itu mendekat, ya, mendekat lalu dia menyembah, ya, sambil berkata apa? Tuhan, tolonglah aku, tolonglah aku, tolonglah aku, tolonglah anakku, gitu, ya. Jadi dia tidak teriak-teriak lagi, dia mendekat dan menyembah. Ya. Tapi bagaimana respon Yesus? Ya. Ini adalah respon terakhir Yesus, yaitu apa? Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Sekali lagi, ini adalah respon penghinaan. Ya. Anjing. Tetapi bagaimana kata-kata perempuan itu? Kata-kata perempuan itu adalah benar Tuhan. Ya.
Seolah-olah perempuan itu mengatakan, benar Tuhan, aku itu anjing itu Tuhan. Aku memang anjing. Aku memang lebih rendah. Aku memang gak pantas dapat pertolonganmu. Aku bukan umat pilihan Allah. Ya. Aku memang orang kafir. Perempuan itu mengakui itu. Tetapi yang menarik adalah kalimat berikutnya. Namun, anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Jadi kalau kita lihat di sini, respon perempuan Kanaan ini adalah dia terus memohon, terus memohon, terus memohon. Dia terus berharap, terus berharap, terus berharap. Walaupun Yesus diam aja, walaupun Yesus diskriminasi, walaupun Yesus menolak, walaupun Yesus mengatakan anjing. Dia bukannya marah, dia makin merendah. Karena dari awalnya dia berteriak, lalu dia mendekat, menyembah, lalu dia merendahkan diri. Iya Tuhan, aku itu anjing itu Tuhan. Aku memang anjing itu. Aku nggak berharap banyak. Aku cuma berharap remah-remah saja Tuhan yang jatuh. Aku berharap remah-remah. Kasih aja aku remah-remah. Aku nggak usah dikasih makanan yang apa istilahnya yang apa ya lengkap, yang penuh. Kasih aja aku remah-remah. Dengan kata lain, sedikit aja Tuhan. Kasih aku sedikit aja. Maka itu sudah cukup bagi aku. Dia memohon belas kasih Yesus. Sekali lagi, remah-remah saja cukup. Teman-teman yang terkasih, ini ada Kak Fayes ya. Saya nggak tahu lagi siapa yang teologi ya. Pasti Kak Belem ya. Saya mengajak kalian, mengajak kita untuk kita, siapa yang mau menulis teologi remah-remah. Mari kita refleksikan istilah remah-remah pada malam hari ini. Kalau kita minta Yesus, kita itu seringkali mintanya apa? Tuhan, aku minta ini ya, aku minta pacar. Pacar harus yang kaya, punya rumah, punya mobil, yang ganteng, yang atletis. Aku tidak mau cowok remah-remah. Aku tidak mau berkat remah-remah. Teman-teman, kalau aku minta pekerjaan, ya aku minta pekerjaan yang bagus dong. Yang gajinya 2 kali lipat dari sekarang. Kalau gajinya sama atau lebih kecil dari sekarang. No way, God. No way. Itu pasti bukan kehendakmu. Teman-teman, apa yang kita cari di dunia ini? Ya, saya lanjutkan ya. Karena kalau saya nanti membahas teologi remah-remah, nanti nggak cukup waktunya ya. Dia tidak fokus kepada perasaannya. Bayangkan ya. Didiemin, ditolak, direndahkan sebagai anjing. Dia tidak fokus pada perasaannya. Ya. Teman-teman, kakak-kakak yang terkasih. Kita tentu tahu apa bedanya telur dengan wortel. Ya. Telur itu lembek. Kalau dipanaskan jadi keras. Wortel itu keras. Kalau dipanaskan jadi lembek. Nah, bagi saya perempuan ini seperti wortel. Ketika dia dipanaskan, dia tidak makin keras. Dia tidak makin marah. Dia tidak makin kecewa. Dan akhirnya meninggalkan Yesus. Buat apalah berharap kepada Yesus? Nggak ada gunanya. Dia makin merendah. Makin merendah. Makin merendah. Tuhan, remah-remah saja sudah cukup buat aku Tuhan. Remah-remah saja Tuhan. Please. Aku nggak minta yang banyak. Aku nggak minta macam-macam. Kasih aku remah-remah saja. Dia nggak fokus pada perasaannya. Dia nggak fokus kepada ketersinggungannya, kemarahannya. Dia terus fokus kepada Yesus. Dan respon perempuan yang makin merendah ini, ya, makin merendah membuat Yesus akhirnya memuji iman perempuan itu. Maka kata Yesus, hai ibu, besar imanmu. Perhatikan ya. Ini sekaligus kritik buat murid-muridnya. Kritik buat orang-orang Yahudi. Karena kalau kita lihat, yang dipuji Yesus yang punya iman besar itu adalah orang-orang non-Yahudi. Bukan orang-orang Yahudi. Dan Yesus katakan, maka jadilah kepadamu seperti, perhatikan ya, seperti
seperti yang kau kehendaki. Kau mau anakmu sembuh? Jadilah itu. Dan firman Tuhan katakan, seketika itu juga anaknya sembuh. Langsung masalahnya selesai. Ternyata Yesus tidak diam saja. Ternyata Yesus tidak menolak perempuan Kanaan itu. Ternyata Yesus tidak benar-benar menganggapnya sebagai anjing. Dan Yesus tidak cuma ngasih remah-remah. Dia sembuhkan anaknya. Saat itu juga. Tidak ditunda-tunda lagi. Ternyata anugerah Allah juga tersedia bagi perempuan Kanaan dan anaknya yang sangat-sangat tidak worth it. Tidak berharga untuk ditolong. Buat apa ditolong? Teman-teman yang terkasih, kasih kutipan di situ ya. When God is silent, it does not mean that His grace is not available for you and for me. Ketika Allah itu diam saja. Ketika Allah diam dan terus diam. Itu tidak berarti anugerahnya juga diam saja. Anugerahnya selalu tersedia bagi aku dan bagi kamu, bagi kita semua. Walaupun nampaknya God is so silent. Krisis yang kita alami ya pada saat ini entah ada hubungannya dengan pandemi atau tidak ada hubungannya dengan pandemi. Mungkin ada yang mengalami krisis keuangan ya. Saya sudah mendengar bukan cuma di luar Perkantas, di dalam Perkantas juga ada alumni-alumni bahkan termasuk alumni Salatiga yang suaminya atau istrinya atau keluarganya terpaksa di PHK, mengalami pemotongan gaji, ya. Ada yang mengalami krisis keluarga, ada yang mau cerai, konflik yang sangat hebat terjadi, krisis kesehatan sudah pasti, bahkan sampai ada yang meninggal, dan krisis pelayanan. Ya. Saya sadar di Salatiga juga mengalami krisis pelayanan. Tetapi nggak cuma di Salatiga, di semua kota, di seluruh dunia ini. Ketika kita tidak bertemu, ada banyak masalah terjadi. Ya. Tetapi, semua krisis itu adalah panggilan. Panggilan untuk lebih merendahkan diri. Panggilan untuk lebih mengandalkan Yesus. Walaupun saya tahu itu tidak mudah. Ya. Kalau kita bandingkan misalnya seperti Ayub dan istrinya. Ayub itu kurang saleh apa? Dia itu orang yang paling saleh. Ya. Itu Alkitab yang mengatakan, itu Tuhan yang mengatakan. Jadi pasti dia benar-benar saleh. Tetapi apa? Dalam satu hari, bukan cuma 1 atau 2 anaknya mati, 10 anaknya langsung mati. Kita kehilangan, kalau jadi orang tua kayak seperti saya, kehilangan 1 anak, ngomong-ngomong, kami sudah kehilangan 2 anak karena Kak Ani keguguran 2 kali, begitu ya. Kami sudah merasakan betapa terpukulnya kehilangan 1 anak, apalagi anak yang kedua. Tapi ini Ayub bukan cuma 1-2. 10-10-nya hilang dalam waktu hanya 1 hari. Dan nggak cuma itu. Hartanya habis, ternaknya langsung habis hanya dalam 1 hari. Dan beberapa waktu kemudian, kesehatannya pun mengalami masalah. Sehingga istrinya sampai akhirnya berkata, kutukilah Allahmu dan matilah. Untuk apa lagi kamu hidup di dalam kesalehanmu? Kutuki Allahmu dan matilah. Tapi Ayub berkata apa? Masa kita cuma mau menerima yang baik dari Tuhan, dan kita tidak siap menerima yang buruk? Dia mengatakan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Teman-teman, mengakui kedaulatan Tuhan atas hidup kita, mengakui kedaulatan Tuhan atas masa depan kita, atas keluarga kita, sangat-sangat tidak mudah. Sangat-sangat tidak mudah. Sometimes God doesn't change your situation because He is trying to change your heart. Allah seringkali membiarkan situasi-situasi kita tidak berubah, makin buruk. Karena Allah mau mengubah hati kita. Ternyata fokus utama Yesus bukan pada permohonannya, tetapi pada pemohonnya.
Yang pertama Yesus lakukan terhadap permohonan perempuan Kanaan itu adalah apa? Memproses dia dahulu diri perempuan itu, baru kemudian mengabulkan permohonannya. Dan inilah menjelaskan kenapa ketika kita sedang ada dalam krisis, apapun krisis itu, lalu kita datang kepada Tuhan untuk minta pertolongannya, tidak jarang Tuhan menginginkan kita mengalami krisis dan penderitaan yang makin berat dan makin berat dan makin berat. Kalaupun nggak makin berat, tetap nggak selesai-selesai. Stuck. Jalan buntu. Dan makin lama, kita makin capek. Secara emosi, secara kerohanian, kita makin capek. Ya. Teman-teman dan kakak-kakak semua pasti tahu ya kata-kata ini ya. Ya, biasanya kalau kita ada masalah kan kita disuruh mengatakan, focus on God, not your problems. Tapi, by the way, tahukah kita sebetulnya apa artinya focus on God and not your problems? Ketika masalah kita nggak selesai, ketika masalah kita tetap nggak ada solusinya, lalu kita marah-marah kepada Tuhan, lalu kita kecewa kepada Tuhan, lalu kita meninggalkan Tuhan, itu artinya kita sedang fokus pada problem. Kita sedang tidak fokus kepada God, kepada Allah itu sendiri. Merayakan hari ulang tahun Perkantas yang ke-50 ini, bagi saya ini adalah satu panggilan untuk memperbarui fokus kita kepada Allah. Sejauh mana kita masih fokus kepada Allah? Bukan kepada nafsu kita, masalah kita, sakit hati kita, dosa kita, atau berkat dan pertolongan dari Allah semata. Perhatikan ya, ini ada dua macam. Ya. Kalau selama ini ya, jadi dua macam ini apa? Yang negatif dan yang positif. Tapi dua-duanya kalau nggak hati-hati, dua-duanya jelas bisa membuat kita jauh dari Tuhan. Ya. Ketika kita fokus kepada dosa, misalnya, ketika kita fokus kepada nafsu kita, ya, nafsu apapun itu, ketika kita fokus kepada masalah-masalah kita, ketika kita fokus kepada sakit hati kita sehingga kita nggak mau memaafkan, ketika kita menikmati dosa-dosa kita, ketika kita mengeraskan hati, itu jelas akan menjauhkan kita dari Tuhan. Tapi sebaliknya, ketika kita fokus minta berkat terus, minta pertolongan dari Tuhan terus, dan ketika Tuhan nampaknya diam, Tuhan seperti tidak peduli, Tuhan membiarkan situasi kita mungkin makin memburuk. Itu juga kalau nggak hati-hati, itu bisa membuat kita jauh dari Tuhan, meninggalkan Tuhan. Jadi fokus kita itu siapa sebetulnya? Jujur ini tidak mudah. Buat saya sendiri juga tidak mudah. Terus fokus kepada Allah itu sangat-sangat tidak mudah. Itu sebabnya kita perlu selalu refocusing, memfokuskan ulang dan ulang dan ulang. Ditopang oleh anugerah Allah tidak berarti imun dari penderitaan. Kita tahu misalnya dalam kisah Yusuf, Allah sebenarnya dapat menggenapi mimpi Yusuf dengan mudah, ya. Mimpi Yusuf dengan mudah untuk menjadi penguasa itu gampang sekali. Namun justru Allah mengizinkan Yusuf menempuh jalan yang sangat panjang dan terjal lewat pengkhianatan kakak-kakaknya yang iri hati. Dan akhirnya Yusuf mengalami 13 tahun penderitaan, ya. Dari umur 17 sampai akhirnya dia menjadi penguasa Mesir umur 30, ya. Lewat perbudakan di rumah Potifar, lewat fitnah istri Potifar, lewat penjara, serta lewat dilupakan oleh kepala juru minuman raja yang sudah ditafsirkan mimpinya, dan dia bilang dia tidak akan lupa, tetapi ternyata dia lupa. Ditopang oleh anugerah Allah, tidak pernah berarti kita imun dari masalah, kesulitan, dan penderitaan. Kenapa demikian? Karena Allah mau membentuk Yusuf menjadi orang yang sesuai dan kehendak Allah. Melalui semua jalan yang panjang dan terjal itu, Allah sedang mempersiapkan Yusuf untuk menjadi pemimpin masa depan yang akan menyelamatkan Mesir dan bangsanya sendiri dari bencana kelaparan. Pemimpin yang punya hikmat, yang hidup kudus, beriman kepada Allah, dan penuh pengampunan. Ya. Jadi Allah memang memproses Yusuf terlebih dulu, supaya dia menjadi pemimpin yang seperti ini. Ya. Dan hal di atas tidak akan bertumbuh dalam diri Yusuf kalau dia tetap tinggal di rumah ayahnya yang begitu memanjakan dia. Ya. Sampai-sampai cuma Yusuf yang dikasih jubah yang maha indah itu, dan semua saudara-saudara nggak dikasih jubah itu. Ya. If you ask why God is silent,
He is busy in building you. He is busy in building you. Nah, saya akan masuk kepada yang lebih dalam lagi ya. Anugerah Allah, ya, kalau kita berbicara tentang anugerah Allah yang menopang, anugerah Allah bisa berarti tidak menyelesaikan masalah atau penderitaan kita. Contohnya siapa? Ya, Rasul Paulus. Udah jelas itu ya. Supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan luar biasa itu aku diberi suatu duri dalam dagingku, seorang utusan iblis yang menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Ya, ini ada yang menafsirkan penyakit, ada yang menafsirkan macam-macam ya. Tetapi kayaknya gitu ya, kalau lihat konteksnya gitu ya, kalau lihat konteksnya ini adalah penderitaan-penderitaan yang harus Paulus alami karena Paulus kan mengalami banyak penderitaan, kapal karam gitu ya, masuk keluar masuk penjara. Kayaknya itu ya, duri dalam daging. Dan tentang hal itu sudah 3 kali aku berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Ya, kalau kita bicara utusan iblis ini, kita langsung ingat kisah Ayub. Ya, penderitaan Ayub itu karena utusan iblis. Penderitaan Rasul Paulus juga karena utusan iblis. Tetapi itu semua bisa terjadi karena Allah yang berdaulat mengizinkan. Jadi kalau Allah tidak mengizinkan, kita tidak akan pernah mengalami penderitaan. Ya. Dan kalau Allah mengizinkan, itu artinya God has a plan, a bigger plan, a better plan than our plan. Ya. Bagaimana jawaban Tuhan? Apakah Tuhan menyelesaikan masalahnya? Jawabannya Tuhan adalah, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Lalu bagaimana respon Paulus? Ya, ini kan artinya Paulus dijawab no. Tuhan menjawab tidak. Apakah Paulus menjadi marah, kecewa, dan meninggalkan Tuhan dan stop melayani? Paulus mengatakan sebab itu terlebih suka, perhatikan ya, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Supaya apa? Kuasa Kristus turun menaungi aku. Dan kemudian dia mengatakan sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Teman-teman, kalimat-kalimat seperti ini sangat-sangat tidak mudah. Bagaimana mungkin ketika kita lemah, kita itu kuat? Ya. Tetapi itulah yang dirasakan dan dialami oleh Rasul Paulus. Jika aku lemah, sesungguhnya aku kuat. Jadi anugerah Allah menghasilkan kebaikan yang lebih besar. Tuhan memproses dulu diri perempuan Kanaan, baru kemudian menyelesaikan penderitaannya. Sedangkan pada kasus Rasul Paulus, Tuhan memproses diri Paulus tanpa, perhatikan ya, tanpa menyelesaikan penderitaannya. Kelemahan dan penderitaan yang Paulus minta untuk diambil justru dipertahankan oleh Allah demi menghasilkan kebaikan yang lebih besar. Dengan membiarkan duri itu terus berada dalam dagingnya, Allah sedang menghancurkan kesombongan rohaninya. Karena kan Paulus mendapat penglihatan, dia lihat sorga tingkat ketiga dan seterusnya, begitu ya, suatu penglihatan yang ya tidak umum ya. Hampir nggak ada orang punya penglihatan seperti itu. Tetapi itu diizinkan ya, Tuhan menganugerahkan penglihatan-penglihatan yang luar biasa kepada Rasul Paulus. Tetapi juga Allah mengizinkan dia mengalami duri dalam daging supaya menghancurkan kesombongan rohaninya, membentuk karakternya supaya apa? Supaya Paulus menjadi orang yang terus-menerus bergantung kepada anugerah Allah. Saya percaya anugerah Allah itu selalu tersedia bagi kita semua. Pertanyaan pentingnya itu bukan anugerah Allah ada atau tidak. Selalu ada. Pasti ada. Walaupun Allah diam, anugerah Allah tidak pernah diam. Pertanyaannya adalah, apakah kita sungguh mengandalkan anugerah Allah? Apakah kita sungguh percaya anugerah Allah itu terus bekerja dalam hidup kita, menolong kita, membentuk kita, sehingga walaupun kita lemah, sesungguhnya kita kuat di dalam Kristus. Tuhan menginginkan kebaikan dalam hidupmu, lebih daripada engkau sendiri. Tuhan, saya minta pacar. Tuhan, saya nggak mau jomblo. Tuhan, saya minta pekerjaan. Tuhan, saya minta ini, saya minta itu. Itu semua baik. Oke, fine, bagus. Tapi percayakah kita bahwa kalau Tuhan bilang no,
Tuhan menginginkan yang kebaikan yang jauh lebih besar daripada yang kita bisa pikirkan. Pertanyaannya, maukah kita percaya kepada Tuhan lebih daripada ketakutan-ketakutan kita atau pikiran-pikiran rasional kita? Teman-teman yang terkasih, sebetulnya sangat bahaya kalau kita fokus pada berkat dan bukan pada Allah. Ya. Ketika kita begitu fokus kepada berkat, bagaimana Tuhan akan menolong saya, menyelesaikan masalah saya, kita bisa mengabaikan apa yang sedang Allah kerjakan untuk menolong pertumbuhan kita. Tangan yang sedang merendah sesuatu yang indah, yaitu mengubah kita makin serupa Kristus, ketika kita ada masalah, ya, akan mudah luput dari perhatian kita. Sehingga nampaknya Allah itu nggak berbuat apa-apa. Sehingga kita akhirnya merasa Allah kok silent, Allah kok diam aja, dan kita akhirnya marah dan kecewa dan meninggalkan Tuhan. Dan akibat yang paling mengerikan, bila minat kita sangat fokus kepada penyelesaian masalah kita dan bukan kepada Tuhan, ya, bukan pada pertumbuhan kita, kita bisa tidak peduli menjadi orang macam apa kita di hadapan Tuhan dan sesama. Ya. Maksudnya apa ini Kak Triawan? Nah, saya kasih 2 contoh. Ya. Yang pertama, kita bisa meminta Allah agar Allah menolong kita supaya penghasilan kita meningkat. Tuhan tolong ya, supaya penghasilan saya naik, Tetapi kita mungkin kurang peduli bahwa ternyata hati kita mulai memberhalakan uang. Ya. Banyak orang minta supaya gajinya makin besar. Tapi pertanyaannya, hati kita ini makin mencintai Tuhan atau makin mencintai uang? Itu pertanyaan yang jauh lebih penting daripada minta berkat dapat uang lebih banyak. Apakah itu yang kita minta? Tuhan, aku mau lebih mencintai Engkau. Ya. Dan bukan dapat uang lebih banyak. Contoh yang lain misalnya, kita bisa meminta Allah ketika kita sakit kena COVID, Tuhan sembuhkan saya, Tuhan sembuhkan saya, Tuhan sembuhkan saya. Tetapi apa? Mungkin kita kurang peduli bagaimana kita telah menyalahgunakan kesehatan kita untuk memuaskan hawa nafsu. Ketika kita sehat, kita gunakan untuk apa kesehatan itu? Ya. Apakah kita betul-betul melayani Tuhan? Apakah kita betul-betul hidup dalam ketaatan dan kekudusan? Ya. Jadi kadang-kadang Tuhan membiarkan kita nggak sembuh-sembuh. Karena ketika kita dikasih sembuh, justru kita jauh dari Tuhan. God's grace is usually expressed through His silence before He does something for you. Ya, sekali lagi, anugerah Allah itu seringkali diekspresikan melalui kediamannya Dia. Dia begitu diam sebelum Dia melakukan sesuatu untuk kita. Contohnya Yusuf dibiarkan dijual di Mesir, dilupakan 13 tahun. Musa dibiarkan melarikan diri, mengembalkan kambing domba menjadi nobody, bukan siapa-siapa, tidak ada arti. Ya. Cuma ngurusi hewan-hewan. Selama nggak main-main Tuhan, 40 tahun. Ya, sebelum akhirnya dia menjadi pemimpin yang hebat. Daniel dibiarkan masuk goa singa. Walaupun dia telah taat kepada Tuhan. Dia terus berdoa ketika dilarang raja. Tuhan membiarkan. Tuhan diam aja. Ya. Teman-teman yang terkasih. Bahkan ketika Tuhan Yesus mau mati di kayu salib, Tuhan Yesus juga berseru-seru, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Apa jawaban Allah? Allah diem saja. Allah diem. Waktu Yesus berseru, Eli, Eli, lama sabachthani. Allah diam. Mengapa Allah diam? Mengapa ketika anaknya yang terkasih dipaku di kayu salib, berseru-seru di dalam kesakitan dan penderitaannya, Allah Bapa yang di sorga itu diam saja? Karena apa? Karena ada kebaikan yang lebih tinggi yang sedang dipertaruhkan di sini. Allah sedang mengukir kasih dan keadilannya dalam sejarah umat manusia. Karena salib itu adalah lambang kasih Allah kepada manusia yang tidak layak. Tapi juga keadilan Allah. Karena dosa-dosa manusia itu dihukum di atas kayu salib itu. Ya. Kasih dan keadilannya sedang diukir dalam sejarah umat manusia. Bila Allah tidak diam saja, maka kepala pasukan yang menyalibkan Yesus tidak akan memuliakan Allah dengan berkata, sungguh
orang ini adalah orang benar. Dia tidak akan ngomong seperti itu. Ya. Dan orang banyak tidak akan pulang dengan memukul-mukul diri sebagai suatu bentuk penyesalan. Karena apa? Karena mereka sudah menyalibkan orang yang salah. Ya. Bila Allah tidak diam saja, maka tidak akan ada perdamaian antara manusia dengan Allah. Artinya, kita semua pasti binasa. Anugerah Allah terbesar justru dinyatakan ketika Allah diam saja. Saya ulangi sekali lagi. God's greatest grace, anugerah Allah yang terbesar, itu justru dinyatakan ketika Allah diam saja. Tidak menolong Yesus, membiarkan anaknya yang tunggal mati di kayu salib demi kamu dan demi aku. Jadi teman-teman yang terkasih, kita ini kalau bicara anugerah, God's greatest grace itu sudah dianugerahkan kepada kita. Walaupun kita nggak layak, kita diberi anugerah itu. Kita diberikan kemurahan Allah yang kita harusnya terima hukuman, kita nggak terima, justru kita yang nggak layak mendapat keselamatan, kita diberikan keselamatan. Ya. Sehingga apa? Malam ini saya mau mengatakan, you are never too lost to be saved. Kalau ada di antara teman-teman yang belum betul-betul bertobat dan menerima keselamatan, kalau ada di antara teman-teman yang merasa saya sudah berdosa, saya tidak layak di hadapan Tuhan. Saya tidak bisa, saya pasti nggak akan bisa melayani Tuhan lagi. Saya nggak bisa dipakai Tuhan. Saya nggak pantas jadi anak-anak Tuhan. Ya, mungkin ada yang merasa kalau suami, saya nggak tahu apakah ada suami di sini yang selingkuh, ada istri yang mungkin juga melakukan dosa tertentu, atau ada teman-teman yang melakukan dosa-dosa tertentu. Dan kita merasa nggak layak di hadapan Tuhan. Malam ini, anugerah Allah itu masih tersedia. Bahkan anugerah yang terbesar itu masih tersedia bagi kamu dan aku. You are never too lost to be saved. Yang belum bertobat, bertobatlah, percayalah kepada Kristus. Yang sudah bertobat tapi masih hidup dalam dosa, jangan keraskan hatimu. Karena anugerah Allah itu masih tersedia. Bertobatlah, akui dosa-dosamu. Tinggalkan dosa-dosamu. Karena Tuhan mengasihi engkau. Tuhan mengasihi kita semua. Ya. Sebagai penutup, ya, saya bersyukur ini adalah khotbah saya yang pertama. Ya. Ini adalah khotbah saya yang pertama sejak saya tidak jadi staf perkantas. Ya. Khotbah saya terakhir itu kan SMS, ya, SMS. Teman-teman mungkin ada yang sudah nonton ya, yang sempat diposting oleh Kak Lius, Kak Willem juga kayaknya ya juga. Ini khotbah saya yang pertama. Jadi saya statusnya sudah bukan staf perkantas ini, ya. Kalau Kak Chandra ya, Kak Kristiono semua di sini, Kak Yulan, Kak Vela masih jadi staf perkantas. Saya sudah bukan, ya. Saya sekarang status saya itu adalah alumni perkantas. Nah, saya mau sharing ya, teman-teman yang terkasih, kakak-kakak yang terkasih. Lukas 10 ayat 2 mengatakan Tuhan banyak tapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya Tuhan supaya mengirimkan pekerja-pekerja untuk Tuhan itu. Kita bersyukur di hari ulang tahun perkantas ya, secara nasional maupun di Salatiga. Saya mau katakan ya, Salatiga itu sekarang tuh nggak kekurangan uang. Perkantas Salatiga tidak kekurangan uang. Sangat-sangat tidak kekurangan uang. Ada begitu banyak alumni yang siap untuk mendukung dana. Lalu perkantas Salatiga kekurangan apa? Nah ini. Ya. Ini adalah kekurangan yang sudah dikatakan Tuhan Yesus dan sampai sekarang masih kekurangan. Tuayan masih tetap banyak. Dan pekerja selalu sedikit.
Doa saya untuk hari ulang tahun Perkantas ini, saya minta kepada Tuhan, kirimkanlah tuean-tuean untuk pekerja yang sangat banyak itu. Ya. Dan saya minta kepada Tuhan, ini adalah ayat yang menolong saya untuk saya menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan ayat ini, teman-teman tahu nggak? Ini juga ayat yang membuat staf pertama Perkantas, yaitu Pak Jimmy Kuswadi, menjadi staf. Ya. Ini ayatnya, Yohanes 12 ayat 24. Jikalau biji gandum tidak jatuh ke tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Saya merindukan Tuhan akan memberikan orang-orang yang mau mati terhadap ambisi-ambisi pribadinya. Ya. Dan sungguh-sungguh mau melihat Injil itu berkembang di Salatiga. Sekali lagi, Salatiga nggak cuma butuh dukungan uang. Salatiga butuh orang-orang yang mau mati bagi kota Salatiga. Ya. Saya sebetulnya waktu itu berpikir saya mau selama-lamanya saya di kota Salatiga sampai saya mati. Tapi ternyata Tuhan punya panggilan yang lain untuk saya. Saya diminta menjadi sekjen. Dan kemudian sekarang saya mulai melayani di satu lembaga misi. Itu panggilan Tuhan buat saya. Bukan berarti saya nggak mau mati. Saya sudah mati. Kalau saya nggak mau mati, saya sudah jauh lebih kaya dari sekarang. Pertanyaannya, Tuhan nggak cuma minta saya untuk mati. Tuhan minta kita semua. Karena kita semua anak-anaknya. Kalau kita rindu Perkantas Salatiga makin maju, sekali lagi doa saya, makin banyak orang yang mau menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan. Ya, khususnya melayani di dalam konteks pelayanan Perkantas Salatiga. Sebagai penutup, sejauh mana kita percaya Allah tetap mau menerima dan mengampuni kita, walaupun kita telah hidup tidak berkenan kepada Allah. Sejauh mana kita juga tetap percaya bahwa anugerah Allah telah tetap dicurahkan kepada kita ketika Allah nampak diam dan kondisi kita memburuk. Dan sejauh mana kita juga rela dibentuk oleh Allah di tengah kesulitan-kesulitan kita dan penderitaan kita. Dengan tetap kita saat teduh, tetap kelompok kecil. Ini untuk konteks adik-adik ya, siswa-mahasiswa. Ya, untuk kita juga yang alumni tetap saat teduh, tetap ikut persekutuan, tidak menjauhi gereja, bahkan di tengah situasi pandemi ini. Dan sejauh mana kita juga rindu untuk tetap berjuang, mengerjakan visi Allah di tengah situasi yang tidak mudah ini. Anugerah Allah selalu tersedia. Pertanyaannya, kita gunakan untuk apa anugerah Allah itu? Apakah betul-betul kita gunakan untuk mengerjakan visinya? Mari, jangan jadi seperti telur. Mari kita menjadi seperti wortel. Kiranya Tuhan memberkati kita. Saya minta dengan kasih, Kak Ari, ya, Ko Ari, untuk boleh tutup dalam doa. Yuk, mari kita semua yang sudah mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan bukan sekedar kata-kata yang telah disampaikan oleh hambanya, tapi firman Tuhan pakai hambanya untuk menyampaikan isi hati Tuhan kepada adik-adik semua. Kiranya seruan ini menjadi sesuatu yang boleh menggelitik kita, menggoda kita, membukakan mata hati kita. Bahwa Tuhan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Biarlah kita boleh menggumulinya dan menjalani panggilan Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami sungguh mensyukuri akan segala kebaikan Tuhan yang boleh kami terima. Kami boleh bersyukur, kami boleh dibentuk belajar di kampus yang bagus, yang luar biasa. Kami juga boleh bersyukur, kami boleh dibina, dibentuk di dalam persekutuan mahasiswa di Salatiga. Dan kami juga bersyukur, kami boleh melayani dan berlatih melayani. Dan kami juga berdoa, biarlah Tuhan, Engkau terus memampukan setiap kami di dalam kami melayani. Kami pun boleh dilayani dan terus dibentuk oleh Tuhan. Supaya keberadaan kami di tengah-tengah pelayanan yang ada,
Kami boleh terus berkarya buat Tuhan, bukan saja semasa kami sebagai mahasiswa, tapi lebih dari itu, seumur hidup kami boleh menjadi murid-murid Tuhan yang terus dibentuk dan menjadi hamba-hamba Tuhan yang terus dipakai Tuhan dan menjadi saluran berkat Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu, Triawan yang telah Tuhan pakai, dan kami percaya hamba-Mu yang telah Tuhan siapkan ini terus Tuhan pakai di dalam ladang pelayanan di bidang misi ini, terus berkarya bagi Tuhan. Dan para mahasiswa yang ada di kota Salatiga maupun alumni yang ada di berbagai tempat, kami pun terus berkarya di dalamnya. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu buat kami boleh dibentuk, dipersiapkan melalui kelompok-kelompok kecil atau KTB ataupun pelayanan siswa di Salatiga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.